Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Terima kasih ya. Kalau tidak salah tanggal 29 April 2010 kami dilantik oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Sahal Mahfud untuk menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini cerita pengalaman sedikit saja. Pada saat beliau membaca yang teks pelantikan itu 1 halaman, kami diperintahkan menirukan Bismillahirrahmanirrahim. Kami tirukan, lalu beliau mengucapkan raditu billahi robba. Kami tirukan juga. Setelah itu beliau mengatakan 3 kata, wis katanya. Sudah katanya. Lalu saya sedikit ngomel di depan salah satu Ra'isul ya, Profesor siapa itu yang dari Kalimantan, Kiai Haji Artani Hasbi. Kiai Sahal itu kok pelit sekali bicara ya, saya bilang. Tinggal baca 1 halaman kok dibaca cuma raditu billahi robba. Apakah Anda tidak mendapat pencerahan dari kalimat yang sangat sedikit itu oleh Kiai Sahal? Maksudnya Kiai ini menjawab, ngurusi NU itu niatnya hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari al-fulus al-kathirah. Itu agak aneh itu, cari makan di sudut-sudut tadi itu. Oleh karena itu kemudian Gus Dur membuat PKB, membuat partai politik yang lahir dari rahimnya NU. Itu supaya pengurus NU tidak mempolitisir. NU yang politiknya adalah politik kebangsaan, tidak untuk tujuan politik praktis bagaimana cari kedudukan oleh partai-partai politik. Sejak zaman Rasulullah, mungkin ila yaumil qiyamah, kegaduhan di sebuah tempat atau negara mungkin juga karena faktor-faktor politik yang jauh dari etika politik. Terkait dengan Pilgub DKI Jakarta, saya mengatakan muslim maupun non-muslim di negara bangsa, nation state NKRI itu memiliki hak untuk menjadi pemimpin karena memang konstitusinya seperti itu. Loh, kalau ada orang Islam nggak setuju sama dia itu, ya jangan dipilih, gitu aja kok repot. Ya begitu. Kemudian kalau kita berbeda, itu biasa saja, nggak ada persoalan dengan perbedaan-perbedaan, apalagi menyangkut penafsiran. Tidak perlu memaksakan penafsiran kita kepada orang yang tidak meyakininya. Bibit-bibit perpecahan itu muncul ketika suasana politik semakin memanas. Kalau tidak bisa dikendalikan, ya bayangkan seorang calon pemimpin daerah di mana saja di Indonesia ini akan merasa sangat baik, hebat kalau sudah bisa menjelekkan lawan politik. Kalau perlu pakai ayat Al-Quran kayak zaman dulu, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Lah model-model begini kan berpolitik yang sangat tidak berkualitas dan sangat memalukan umat Islam. Kalau bisa kepala-kepala daerah itu coba adu mutu pada visi misi, program dan pencarian solusi atas masalah, bersaing secara sehat, bukan karena alasan-alasan yang primordial. Apalagi yang alasan-alasan primordial ini menyangkut masalah isu-isu syara. Isu syara menyangkut etnis. Ya kita tahu semua di seluruh dunia ini, terutama di Indonesia, potensi konflik itu paling besar di seluruh dunia. Kita beda bahasa, beda suku, beda asal-usul dan sebagainya, beda agama. Itu kalau semuanya kemudian dipolitisir, menimbulkan perpecahan yang luar biasa di negara yang kalau menurut Ibnu Khaldun itu selalu mengalami 5 fase. Fase perintisan, fase pembangunan, fase keemasan, fase kemunduran, dan fase kehancuran. Oleh karena itu, bukan karena politik DKI Jakarta kemudian istilah NKRI itu kemudian kita munculkan. Memang kita prihatin kalau NKRI ini belum mencapai ke masa keemasan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tiba-tiba mengalami masa kemunduran langsung kepada masa kehancuran. Ini yang NU tidak ingin. Oleh karena itu NU ini politiknya adalah politik kebangsaan.
ingin betul pemerintahan negara kita ini kalau bisa dipegang oleh orang NU yang ngerti tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil masalah. Tindakan pemerintah atas rakyat harus manut kepada kemaslahatan bersama. Manutun yang mengacu kepada kemaslahatan bersama. Jangan berpikir tentang apa yang bisa diberikan negara kepada kita, tetapi berpikirlah apa yang bisa kita berikan untuk negara kesatuan Republik Indonesia, kata John F. Kennedy. Saya kira seperti itu. Luruskan niat kita lah ngurusi NU itu. Jangan ngeluh terus. Ngeluhnya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Iya. Ya sampean itu yang dibawa, kalau PBNU, bin PWNU, bin PCNU, bin MWCNU, bin ranting, begitu. Kita ini nggak begitu penting-penting amat kok. Kita ingin agar NU ini kembali tujuannya seperti semula. Ada Nahdlatul Tujjar, kita ingin menjadi orang-orang yang makmur secara ekonomi. Belum ada kemakmuran di negara kita itu. Apalagi bicara keadilan. Ada Nahdlatul Wathon, belum ada kecintaan kita ini kepada negara kita. Karena kita masih senang konflik, senang memfitnah, senang menebar hoaks. Tidak kritis dalam membaca berita, langsung percaya saja tanpa tabayun. Mana itu? Nah, model begitu. Kemudian ada taswirul afkar, maju dalam bidang pemikiran dan pendidikan. Ya. Maka Pak Soekarno itu betul, biarkan kekayaan negara ini, tanah air kita ini terpendam di dalam bumi Indonesia sampai ada anak cucu kita mampu mengambilnya sendiri. Ini yang sangat sulit ini. Makanya warga NU lah belajar kemana-mana. Jangan hanya belajar agama tok. Belajar agama kalau alim tidak masalah. Ini yang tanggung-tanggung ini. Ya, bukan saya sudah sempurna, belum. Bukan. Wal alim kullama ittasa'a fikruhu wa ilmuhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Manakala seorang alim itu ilmunya sudah sangat mendalam, wawasannya semakin luas, dia menjadi manusia bijaksana dan tidak gampang mengingkari orang-orang yang berbeda dari dirinya, karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Oleh karena itu, luruskan niat seperti saya setuju. Apa tujuannya? Gitu kira-kira. Ya, saya kira cukup. Ya, langkah konkret kita tunjukkan di dalam sikap-sikap kita yang santun kepada siapa saja yang bukan NU atau non-Muslim, yang santun. Agama Islam hanya bisa dibela dengan akhlak mulia dan segala hal yang tidak bertentangan dengan agama. Tidak cukup dengan takbir saja, tak cukup. Takbir itu kan fase terakhir itu. Tasbih itu takhalli. Tahmid itu tahalli. Takbir itu tajalli. Takbir di pinggir-pinggir jalan sambil melempari polisi. Ya, polisinya Muslim juga. Allahu Akbar, ambil batu lempar, sami Allahu liman hamidah, penonton Rabbana lakal hamd. Ya, repot ini. Nah, saya kira seperti itulah ya keinginan kita. Ya, kita semua luruskan niat dalam mengurusi NU dan langkah-langkah kita dalam setiap kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.